Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Sobat Miko yang kebetulan kita berada di podcast Dastiva Studio DKV. Jadi Alhamdulillah siang ini kita masih diberi kesempatan sehat Pak Miko ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah meskipun kita sudah kurang lebih 6 hari berada di SMK ini dalam rangkaian acara uji kompetensi keahlian jurusan multimedia DKV. Alhamdulillah, terima kasih Pak Miko yang masih bersedia dan berkenan untuk membersamai kami di sini. Sama-sama. Jadi kita ingin banyak menggali karena kebetulan Bapak Miko ini sebagai penguji eksternal kita di SMK Negeri 1 Telanget jurusan atau program keahlian multimedia DKV. Siap. Oke Pak Miko, kita ngobrol santai aja Pak Miko. Kita di sini kebetulan saya mencoba juga memperkenalkan ini studio Dastiva, podcast studio Dastiva. Bagus studionya. Alhamdulillah. Terima kasih Keren. Pak Miko. Mungkin ini nanti jadi masukan bagi kami untuk pengembangan studi-studi karya-karya kami, karya-karya siswa kita, sehingga bagaimanapun juga ini bagian dari salah satu upaya dari sekolah untuk memberikan layanan terbaik untuk siswa kita di masa mendatang, untuk mempersiapkan generasi muda. Oke Pak Miko, mungkin Bapak Miko bisa memperkenalkan diri dulu biar kita lebih nyantai nanti ngobrolnya, karena kebetulan SMK ini punya jurusan multimedia yang alhamdulillah juga dengan adanya perubahan kurikulum menjadi SMKPK, kita ini akan diarahkan siswa kita menjadi desain komunikasi visual. Ya, bagaimana prospek kira-kira dengan jurusan, artinya dengan konsep baru SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan ini dengan background, artinya backgroundnya yang lebih ditarik kepada desain komunikasi visual. Monggo Pak Miko, monggo. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya terkait dengan jurusan atau perubahan jurusan ya dari multimedia ke DKV, sebenarnya ini sangat bagus sekali ya, prospek untuk apa istilahnya industri kreatif ke depan ini itu terbuka sangat luas. Jadi apa istilahnya pembuatan konten-konten video, terus pembuatan karya-karya yang berbasis visual itu akan membuka peluang dia bisa berwirausaha, dia juga bisa bekerja. Contohnya sekarang sudah banyak, dan komunikasi ini kan kayak semacam apa ya, semacam kebutuhan sebenarnya. Cuma sekarang kan perkembangannya juga sangat pesat sekali. Jika dulu mungkin kita hanya komunikasi secara lisan saja, terus berikutnya berkembang bagaimana komunikasi yang menarik. Nah, ada public speaking dan seterusnya, itu kan masih berbasis lisan. Nah, sekarang karena dengan kecanggihan teknologi, terus perkembangan teknologi informasi, sekarang komunikasi dengan berbagai macam variasi. Jadi bagaimana kita mengemas apa istilahnya pesan semenarik mungkin, biar apa? Biar masuk ke orang. Kalau biasanya kan kalau dalam dulu kan ngomong yang banyak mungkin yang masuk sedikit gitu. Tapi mungkin dengan kita membangun apa konsep komunikasi secara visual, mungkin pesannya itu malah lebih banyak masuk. Tapi apa? Mungkin dengan satu konten gitu. Jadi ibaratnya kayak zaman dulu kan dikenalkan juga foto atau gambar kan banyak bercerita, ada berjuta cerita di balik sebuah foto. Jadi ketika kita ngomong mungkin yang tertangkap di memori kita mungkin hanya beberapa pesan saja, tapi dengan kita memvisualisasikan pesan itu malah
yang tertangkap akan lebih banyak dan itu malah tertanam lebih lama di pikiran kita biasanya. Oke. Makasih Pak Miko. Ini membuka wawasan calon-calon generasi penerus di SMK yang nantinya mungkin insya Allah untuk adik-adik ini calon-calon siswa yang mau masuk ke SMK ini sudah mulai dibuka sedikit gambaran tentang apa itu DKV dan prospek kedepannya bagaimana. Karena terus terang ini Pak Miko, kita berusia multimedia ini masih relatif istilahnya mau belajar berjalan masih dari sejak dilahirkan atau sejak kita ini di orbit untuk memunculkan atau muncul jurusan multimedia ini, kita baru meluluskan 3 kali lulusan ya, 3 kali lulusan tahun ini ya, artinya dengan UKK ini Pak Miko. Dan juga ini banyak masih memberikan kesan-kesan kurang tertarik. Jadi ini juga kita ini sudah bekerja sama Pak Miko antara SMK dengan Diskominfo yang sudah membuat MOU terkait juga dengan PKL. Kita titip anak-anak pembelajaran langsung di sana di dalam praktek kerja industri, khususnya untuk mengetahui bagaimana kondisi ketika anak-anak sudah mendapatkan ilmu-ilmu mendasar di sini, tapi ketika diterapkan di Diskominfo mungkin jauh berbeda. Jadi makasih Pak Miko. Jadi perlu diketahui juga ini Pak Miko ini juga artinya termasuk salah satu orang yang sangat diperhitungkan di Dinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih. Jadi paling tidak ini juga banyak memberikan gambaran bahwa ini ke depan ternyata jurusan multimedia atau DKV ini ternyata menurut beliau memang sangat-sangat menjanjikan. Jadi mungkin ini juga sebagai evaluasi Pak Miko, kita tarik sedikit ke belakang. Pak Miko sudah dilibatkan dan alhamdulillah masih belum berganti ini Pak Miko masih dipercaya dari Diskominfo untuk menguji anak-anak kami yang sudah kami proses selama kurang lebih 3 tahun. Jadi apa kesan mungkin Pak Miko selama pertama menguji di SMK ini Pak Miko dengan kemampuan anak-anak kami yang sudah kami tempa di sini, barangkali itu. Ya, jika anggap ini yang kedua ya saya menguji, ya saya melihat memang ada peningkatan yang sangat pesat terkait dengan kemampuan siswa-siswa multimedia nih di SMK Negeri 1 Sumeneb ini. Jadi ya mungkin memang gini ya, anak-anak kan sekarang kan anggap memang kreativitasnya sangat tinggi gitu. Iya. Jadi ketika mereka dikasih kesempatan terus fasilitas tersedia, mereka itu merasa tertantang gitu. Sama seperti ketika siswa sini magang di Kominfo, kita juga arahkan istilahnya kita hanya sebenarnya ngajari dikit gitu loh, ngajari dikit, terus mereka kasih permasalahan dan selama ini mereka ketika dikasih permasalahan itu bisa menyelesaikan. Jadi dalam perkembangannya mungkin ketika pertama-tama ya mungkin 2 hari baru selesai, terus berikutnya sehari selesai. Bahkan kadang ini mereka langsung cepat menangkap ya, karena sebenarnya ya istilahnya anak-anak sekarang itu emang sudah adaptasinya cepat. Okay. Iya. Terus ya sebenarnya nanti ke depan jadi DKV ini sebenarnya kan tapi pikir juga lebih ke arah, kalau multimedia mungkin bagi saya malah kayak semacam ya hanya ilmu alat saja ya. Tapi ketika jadi DKV malah istilahnya bagaimana mengemasnya itu muncul di DKV, jadi semacam ada rohnya ketika sudah jadi DKV itu. Jadi permasalahan dari dulu kan sebenarnya kan konflik-konflik kan orang bertengkar kan dari masalah komunikasi gitu. Betul. Jadi sering miskomunikasi. Jadi ketika mungkin
sesama siswa bisa bertengkar sebenarnya karena masalah komunikasi. Terus antar negara bertengkar juga masalah komunikasi sebenarnya. Tapi mungkin dengan ketika di DKV kan komunikasinya kan kayak ada riset, didesain dan semenarik mungkin. Nah, mungkin ketika itu mungkin komunikasi secara mungkin kalau ngomong nyindir kan orang langsung tersinggung ya. Tapi mungkin dengan membuat sindiran secara visual menarik, orang malah tidak jadi marah gitu. Mungkin malah bisa senyum dan oh iya gitu. Jadi istilahnya orang itu, kalau saya gambarkan gini, kalau ada istilah, kalau saya selalu tangkap terkait dengan komunikasi, orang mau ngerti opo sing arep diomongke, tapi ngerti uga piye carane ngomong. Jadi DKV ini atau sebelumnya multimedia itu sebenarnya kan ilmu metode, dan itu metode ini ibaratnya setiap permasalahan asal kita tahu metodenya kan bisa diselesaikan. Jadi kalau kita tahu ngomongnya, yo akan cepat tertangkap. Bukan cuma sekedar tahu apa yang akan kita omongkan, tapi tahu juga caranya ngomong. Cara menyampaikannya itu mungkin yang penting. Itu juga jadi ruhnya nanti di sini. Kalau selama multimedia mungkin ya yang penting bikin konten, tapi dengan jadi DKV nanti itu ada muatan-muatan pesan apa yang mau disampaikan. Sama seperti anak-anak sini yang magang di Kominfo, juga saya selalu tekankan, jadi bikin desain itu bukan hanya sekedar indah, tapi harus memasukkan pesan apa yang mau disampaikan. Nah, simbol-simbol itu juga terkait dengan warna, terkait dengan tulisan, itu kan bisa lah mewakili pesan. Dan mungkin ketika itu sebuah kritikan, ketika disampaikan dengan cara yang menarik, itu kan juga lebih mudah diterima itu, daripada kita misalkan mengkritik langsung atau demo-demo gitu. Kalau multimedia mungkin hanya sekedar meme-meme, itu juga bisa bikin orang tersinggung. Tapi ketika dengan DKV, bagaimana mengemas meme mungkin yang istilahnya menyinggung jadi lebih halus. Jadi yang di Kominfo tadi emang kita selalu ajarkan bukan hanya sekedar buat desain, tapi bagaimana kita menyampaikan pesan melalui sebuah desain. Jadi mereka sudah belajar tahap mendesain, sekarang sudah mulai belajar juga bagaimana menyampaikan pesan melalui desain-desain itu. Dan alhamdulillah mereka cepat, ya mungkin karena didikan guru-guru di sini gitu. Jadi inputnya sudah bagus, terus ketika di Kominfo ada permasalahan, mereka juga cepat bisa menerapkan ilmu-ilmu itu. Oke. Nih, makasih Pak Miko. Jadi ini untuk pemirsa Estiva Podcast Studio. Jadi ini pesan yang disampaikan oleh Pak Miko ini selaku praktisi dan sekaligus juga ini seorang wirausahawan di balik seorang istilahnya punya peran di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumeneb. Jadi beliau ini sudah banyak mengenyam asam garam. Beliau ini asli orang Jawa Tengah. Ini orang jauh. Alhamdulillah. Tapi beliau ini sangat betah di Sumeneb. Hanya satu kata dari Pak Miko untuk memajukan Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Komunikasi dan Informasi. Jadi alhamdulillah kita sangat berbangga di sini kedatangan Bapak Miko yang alhamdulillah juga kita sudah percaya sudah 2 kali berturut-turut untuk menguji anak kita, dan kesan yang disampaikan beliau ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Miko, ini koreksi juga untuk anak-anak kami, dan insya Allah kita terus akan berbenah, artinya bagaimana mempersiapkan anak-anak didik kita untuk siap
istilahnya untuk disandingkan di dunia usaha atau dunia industri dan lain sebagainya. Jadi memang PR kami, dan ini juga Pak Miko, kita ini juga butuh pencerahan di masyarakat kita atau khususnya generasi muda kita, di calon-calon ini yang masih anak SMP, karena mereka itu belum tahu ternyata dunia podcast, dunia multimedia ini kan sekarang menjadi era kita. Ini era kita. Ini kebetulan juga Dinas Komunikasi dan Informatika atau Informasi Kabupaten Sumeneb juga bisa memberikan edukasi. Prospek yang sangat luar biasa ini agar betul-betul ditangkap oleh calon-calon generasi penerus kita. Karena apa? Orang jualan sekarang tidak harus punya toko. Ya toko, nggih. Tidak harus punya toko. Ternyata bisa ya kita jualan dengan sistem online dengan ini. Mungkin ini juga bisa memberikan pencerahan. Ini bagaimana prospek khususnya di SMK Negeri 1 Kalianget ini Pak Miko. Karena kita terus terang sebagai jurusan baru di SMK ini, kita ingin terus berpacu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi ini. Jadi kita mengawal terus. Mungkin ada tip dan trik bagaimana untuk anak-anak generasi muda kita ini agar bisa dikatakan apa ya Pak Miko ya, tidak membuang peluang atau kesempatan emas yang ada di depan kita ini. Monggo. Ya sebenarnya kan apa? Ya tadi sampaikan industri kreatif itu sangat terbuka luas dan mungkin apa istilahnya alumni SMK khususnya multimedia atau DKV SMK Negeri 1 Sumeneb Kalianget itu malah bisa membuka wirausaha secara digital, bukan hanya mungkin mereka bermain podcast, mungkin bermain podcast istilahnya YouTuber itu kan sudah banyak. Ya mungkin ketika mereka bisa mengasah keterampilannya, mengasah istilahnya kayak tadi, bukan hanya sekedar bikin konten, kan banyak juga istilahnya orang-orang bikin konten-konten tadi Instagram atau entah di YouTube hanya hahihi saja itu. Tapi mungkin dengan DKV bukannya sekedar hahihi, tapi apa? Ada muatan-muatan pesan. Ketika mereka buat karya, misalkan karya grafis lah gitu. Bukan hanya sekedar oret-oret selesai, tapi apa? Ketika mereka menyisipkan pesan di balik desain itu, muncul kreativitas dan mereka tidak harus apa istilahnya nunggu orang untuk beli, nunggu orang ditawarkan ke orang, tapi apa? Kita sudah banyak semacam apa ya di internet itu. Kayak kalau di barang-barang kan ada marketplace. Nah, di internet itu ada kayak tempat-tempat mereka untuk berjualan. Berjualan apa? Bukan berjualan barang, tapi apa? Berjualan desain. Dan mungkin apa? Mereka akan bisa lebih kaya daripada ketika mereka anggap bekerja itu. Soalnya kan apa? Ya contohnya saya sering amati ada salah satu tempat kayak bursa desain itu, Karya Karsa itu. Ya ada temen dia bikin desain. Nah, desainnya kebetulan istilahnya bisa dipakai umum itu. Dia hanya jual berapa? 15.000 sekali download. Nah, tapi apa? Yang ternyata yang download banyak. Soalnya kan apa? Yang ditampilkan ada dia ketika Shift S bisa, tapi ketika misalkan untuk diaplikasikan ke produk-produk lain mungkin kurang resolusinya kurang bagus lah gitu. Jadi mereka terpaksa harus beli padahal murah 15.000 tapi kalinya itu. Kalau bayangkan kalau yang beli 10 orang 150.000. Terus 100 orang berapa? Itu mungkin hanya satu karya gitu. Kalau banyak karya gitu. Ketika teman adik-adik di DKV ini bisa buat 3D, ada banyak tempat-tempat untuk jualan karya itu. Ketika di luar negeri itu juga harganya dolar. Iya betul. Dia hanya bikin satu, tapi apa? Ketika yang download banyak,
Nah, itu. Nah yang itu kan sangat tidak sangat disadari. tidak disadari. Jadi mungkin yo ketika menjual mereka $3, Betul. $4 atau $5, tapi kali berapa? Kali berapa itu. Saya juga punya, kebetulan saya juga pernah ngajar di SMK. Nah, kebetulan saya juga punya murid yang sering kontak-kontak juga. Dia dulu pernah bekerja di salah satu bank BUMN. Karena rumahnya jauh, dia berangkat pagi, pulang malam. Terus ternyata yo punya anak juga, anaknya anggap tidak bisa istilahnya apa ya, berinteraksi anaknya secara maksimal. Terus dia keluar. Kebetulan emang dari waktu jadi siswa memang dia kreatif. Dia keluar, jadi dia jualan produk-produk itu, bukan jualan barang tapi jualan karya. Malah sekarang orang-orang melihat ya dikira piara tuyul. Soalnya Pak, dia kerjanya malam dah tidur, siang tidur, kadang siang ngopi-ngopi. Orang melihatnya udah kerja gitu. Jadi potensi-potensi untuk untuk mendapatkan penghidupan itu sangat luas sekali. Apalagi orang sudah mulai sadar terkait dengan karya, penghargaan terhadap karya. Orang tidak akan istilahnya mencuri-curi desain lagi, tapi mereka jika tidak buat sendiri ya setidaknya beli. Kalau buat sendiri belum tentu semua orang bisa. Hanya buat-buat saja, tidak ada pesan-pesan apa yang terkandung di dalamnya. Mungkin kan hanya gersang itu, tapi dengan DKV jadi desain-desainnya itu tidak gersang lagi gitu. Jadi desainnya itu lebih fresh, mungkin ada makna. Itu yang mungkin peluang lulusan DKV ini. Tidak harus bekerja, bikin sendiri aja. Mungkin ketika desain di rumah malam-malam punya ide bikin karya, terus bagus ditampilkan, ada yang pesen, bisa download dalam kapasitas mungkin yang resolusi tinggi gitu. Nah itu kan ya mungkin jangan melihat nominalnya berapa, tapi kalinya itu yang perlu dipikirkan. Apalagi kalau kita jualannya ketika kan pasarnya bukan hanya di Indonesia, tapi ya seluruh dunia. Misalkan anggap aja kita bikin desain Masjid Jami, nah ternyata semenarik mungkin. Nah, ketika banyak orang butuh desain itu, orang luar tertarik juga, ya mungkin bisa berkali-kali lipat. Iya. Jadi itu mungkin sekitar tentang gambaran bahwa DKV ini potensi kedepannya jauh lebih menjanjikan. Artinya untuk generasi-generasi atau calon siswa yang ingin menentukan pilihan ke SMK Negeri 1 Kalianak, tidak usah ragu. Ini katanya Pak Miko ini juga seorang praktisi pendidikan sebelumnya, sebelum masuk di Diskominfo pernah terlibat juga di dunia pendidikan. Jadi paling tidak suka dukanya sebagai pendidik itu sudah mengalami. Ya, sudah mengalami. Jadi paling tidak insya Allah kita dengan berubahnya konsep kita SMK Pusat Keunggulan ini betul-betul memberikan konsep-konsep unggul terhadap lahirnya generasi-generasi penerus bangsa ini. Karena terus terang kalau saya malah begini Pak Miko, sedikit ini ya, artinya punya sedikit keluhan juga ketika menghadapi anak-anak sekarang ini. Jadi makanya kita mengangkat Destiva Studio. Orang awalnya tidak mengetahui Destiva Studio ini apa. Destiva ini sebetulnya singkatan secara spontanitas, cerdas, kreatif, dan inovatif. Artinya bagaimana kita membuat kreativitas itu muncul di SMK ini, sehingga terus bisa memberikan wahana untuk pengembangan anak-anak kita yang punya kreativitas banyak ini, yang tidak punya wadah. Makanya dengan media-media ini kita mencoba memberikan rangsangan kepada anak-anak kita yang memang sehari-hari kita, kalau kita lihat di keseharian kita, mungkin di rumahnya Pak Miko juga, anak-anak kita ini kan sekarang banyak kecanduan yang namanya game.
Nah ini bagaimana kita mengedukasi agar bagaimana mereka bermain tapi juga bisa menghasilkan. Juga sekolah juga bisa berwirausaha. Di SMK ini multimedia sudah memberikan itu Pak Miko. Jadi ini mungkin juga sebagai pengetahuan untuk apa yang bisa diketahui lah, bukan kita bermaksud mengajari Pak. Bahwa multimedia sudah mempersiapkan generasi lulusan ini sebelum lulus mereka sudah belajar berwirausaha. Mereka sudah belajar memasarkan produk yang ada di SMK. Jadi mereka ini sudah disiapkan betul. Jadi ini harapan kita ke depan Pak Miko sebagai sekolah yang berbasis atau punya apa istilahnya ya, punya pengembangan ke depan sebagai SMK, apalagi sekarang oleh pemerintah diberi apa istilahnya keluasan dalam menata bagaimana SMK ini betul-betul bisa menjadi solusi terhadap banyaknya angka pengangguran yang terjadi di masyarakat kita sekarang, khususnya di generasi muda kita. Oke, itu mungkin Pak Miko. Terima kasih atas waktunya. Saya yakin ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk anak-anak kita. Jadi pemirsa Destiva Podcast Studio ini mudah-mudahan bisa menyimak. Insya Allah kita SMK betul-betul akan menjadi pionir. Insya Allah kita akan betul-betul menjadi sekolah yang menyiapkan calon-calon wirausahawan. Amin. Dan juga jangan sampai salah memilih. Insya Allah datang ke SMK, semua jurusan, ada 7 jurusan di SMK Pak Miko. Jadi kita tunggu karya-karya anak-anak kita yang sudah membulatkan tekad untuk masuk ke SMK. Insya Allah kita siap menampung dan siap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih Pak Miko. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan kerjasama kita SMK dengan Diskominfo ini terus berjalan dengan baik. Kita saling melengkapi sesuai dengan konsep kita bahwa SMK itu harus berpartner dengan dunia usaha dan dunia industri dan membaca peluang kerja ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Miko, mohon maaf. Jadi saya sebagai mandu acara di Destiva Podcast Studio Multimedia ini, terima kasih sekali lagi.